Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 16 September, peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Santo Cornelius menerima tugas sebagai seorang paus pada tahun 251 karena cinta kepada Kristus, walaupun dia tahu bahaya mengancam nyawa. Santo Siprianus ditahbiskan menjadi uskup pada tahun 249. Keduanya wafat sebagai martir. Hidup mereka mewartakan pentingnya kesatuan gereja Kristus di dunia. Perkataan yang baik, penghayatan kesetiaan, hidup suci, dan cinta pada sabda Allah menjadi bukti, menjadi bentuk pewartaan efektif zaman ini di tengah maraknya isu perpecahan dan radikalisme. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan apakah orang wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah, Guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskan. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku.
Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mana yang benar? Mengasihi maka diampuni, atau diampuni maka mengasihi? Dengan tidak bermaksud menyalahkan pernyataan manapun, logika cerita dan logika kata-kata dari Yesus menunjukkan cara memahami yang kedua, yakni diampuni maka mengasihi. Data pertama, perumpamaan Yesus. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi Dia? Begitu pertanyaan Yesus. Jawaban Simon yang sekaligus menjadi kesimpulan perumpamaan itu, yang paling banyak hutangnya yang lebih mengasihi. Kedua, sikap Yesus kepada perempuan berdosa. Yesus tahu keberadaan perempuan itu, sadar betul apa yang dilakukannya, dan membiarkan dia melakukan semuanya. Itu sama sekali bukan pembiaran yang tak peduli, melainkan sebuah penerimaan apa adanya, tanpa syarat, bahkan penerimaan yang sekaligus memberi kasih dan pengampunan. Tidak ada penghakiman dalam hati Yesus seperti dalam hati Simon. Sikap Yesus, sikap hati Yesus adalah mengasihi sepenuhnya perempuan itu dan mengampuni dia yang ia tahu telah banyak berbuat dosa. Pengampunan Yesus bukan baru muncul ketika ia mengatakannya kepada perempuan itu. Yesus telah mengampuni perempuan itu sejak ia menyadari kehadiran perempuan itu di dekatnya. Perempuan itu seperti orang yang berhutang 500 dinar. Meski tanpa disadarinya sendiri, perempuan itu telah tergerak oleh kasih, pengampunan, dan penerimaan Yesus, lalu berbuat kasih kepada Yesus dengan serangkaian tindakannya. Kata-kata pengampunan Yesus kiranya hendak menegaskan bahwa apa yang diharapkan si perempuan itu sungguh telah terjadi. Itu terjadi karena imannya.
Sejak awal perempuan itu datang dengan kepercayaan di dalam hatinya bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosanya dan bahwa Yesus mau mengampuninya. Dengan campuran antara malu, takut, sesal, dan iman serta harapan yang besar, ia datang kepada Yesus. Yesus mengetahui kerinduan hatinya dan mengabulkan harapannya. Maka mari kita juga mengasihi Tuhan karena besarnya pengampunan yang telah kita terima daripadanya. Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Gembala para gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga berkat doa mereka, kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan dan kerukunan di dalam gereja. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.